Halo teman-teman semuanya, semoga tetap sehat dan selalu lancar segala aktivitas. Dan terima kasih telah setia menonton channel Script Law. Dukung terus kami agar kami bisa update terus video-video terbaru terkait seputar ilmu hukum. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara berdialog atau bermediasi tindak pidana yang mana laporan yang telah diadukan di polisi lalu ada itikat baik si korban dan pelaku untuk berdamai secara kekeluargaan. Nah, sering kita dengar yang namanya kalimat restoratif justice. Nah, sebenarnya restoratif justice itu adalah sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana menjadi proses dialog atau diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga dilakukanlah mediasi ya, melibatkan antara pelaku dan si korban, lalu dihadirkan keluarga-keluarga dan oknum atau orang-orang pihak terkait. Nah, konsep restoratif justice ini ya hanya bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pasal 364 KUHP, yaitu tentang pencurian ringan. Nah, peraturan atau dasar hukum restoratif justice ini ya bisa kita lihat di Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 dan juga adalah Peraturan Polri nomor 8 tahun 2021 tentang tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif justice. Nah, bagaimana syarat-syarat untuk mengajukan restoratif justice ini, teman-teman? Pertama adalah baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ya, jadi orang yang melakukan suatu tindak pidana tersebut tidak pernah dipidana baru kali ini. Lalu kedua adalah kerugian di bawah 2,5 juta. Nah, berikut adalah adanya kesepakatan antara pihak pelaku dan korban untuk menyelesaikan kasus atau perbuatan tindak pidana tersebut secara kekeluargaan. Dan yang berikutnya adalah tidak pidana lebih dari 5 tahun atau ancaman pidananya itu adalah di bawah 5 tahun. Nah, restoratif justice ini tidak berlaku pada tindak pidana seperti kasus-kasus narkoba atau tindak pidana anak atau kasus-kasus tindak pidana yang berat. Bagaimana laporan yang telah dilaporkan di polisi namun pihak keluarga, si pelaku dan si korban ingin mencabutnya kembali dan berdamai secara kekeluargaan. Nah, ingat bahwa laporan tindak pidana atau delik umum adalah tidak bisa dihapuskan pidananya secara hukum. Selain itu juga, banyak para pakar hukum atau aktivis hukum menilai bahwa konsep restoratif justice itu adalah dapat diterapkan kepada delik biasa atau laporan tanpa harus dibatasi nilai nominal denda atau nilai hukumannya sepanjang tidak bersinggungan dengan munculnya perlakuan berat seperti hilangnya nyawa. Nah, itu adalah sudah kategori tidak pidana berat. Nah, teman-teman, bagi yang punya pandangan hukum lain tentang restoratif justice, bisa dikomen di video kami ini atau ada terkait hukum yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi barangkali itu menurut saya terkait restoratif justice. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video kami.